Bab 70, Sarjana, tolong jangan tersinggung. Pendeta kuil tua mengirim beberapa pendeta Tao dengan senjata ajaib untuk mengawal Lin Cuxue pulang. Melihat istrinya pergi, Liang turun dari pohon dan datang untuk mengucapkan terima kasih. Tuan kuil tua, kali ini semuanya berkat Anda. Saya membutuhkan lebih banyak panduan tentang cara menangani masalah ini. Guru Tao King Feng tersenyum ke samping dan berkata, ini sederhana. Kami akan melakukan perjalanan nanti ke rumah Anda, memotong kepala ayam dan menggambar 2 jimat, lalu mengambil pedang kayu persik dan memutarnya 2 kali. Itu saja sudah cukup meyakinkan Nyonya Li. Tuan Liang, harap diingat untuk berpura-pura menjadi orang yang sama dengan Anda 2 bulan yang lalu. Ini hanya masalah sepele. Kami sudah sering melakukan hal semacam ini. Setelah mendengar ini, Liang menyadari bahwa setelah sekian lama, ada banyak orang di dinasti Zhou yang percaya pada tahayul feodal, dan kedua pendeta Tao ini mengetahuinya dengan baik. Namun ayah dan anak tersebut adalah orang kaya dan tidak mau memanfaatkan kesempatan ini untuk menipu uang, sehingga mereka hanya berpura-pura baik dan membiarkan keluarga orang lain hidup rukun. Liang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan setelah mengucapkan selamat tinggal, dia diam-diam pulang ke rumah dan melihat Lin Cuxue duduk di kamar dengan ekspresi tegas di wajahnya, menolak untuk meletakkan gunting di tangannya bahkan untuk sesaat. Sekilas Anda bisa tahu bahwa jika Anda masuk ke dalam kamar, lehernya akan disapu dan digantung. Ini sungguh fatal. Untungnya, penantiannya tidak memakan waktu lama. Pendeta kuil tua dan guru Tao King Feng datang berkumpul. Beberapa pendeta muda Tao membawa meja dan dengan cepat mulai melakukan ritual di halaman. Liang berpura-pura cuek, berdiri di halaman seolah menyaksikan kegembiraan, dan wajahnya berpura-pura gila. Potong. Pendeta Tao King Feng benar-benar tidak ambigu. Dengan satu ayunan pedang panjangnya, dia membunuh ayam besar itu hidup-hidup dan darah muncrat ke seluruh lantai. Segera setelah tangan kirinya berlumuran darah ayam, membuat coretan di kertas kuning. Mungkin inilah yang disebut jimat. Tuan Liang, tolong jangan tersinggung. Pendeta Tao King Feng merendahkan suaranya dan meminta maaf terlebih dahulu, lalu kemudian meninggikan suaranya sebanyak 3 oktav agar terdengar oleh Lin Cuxue. Iblis jahat, matilah. Sebelum Liang bisa mengerti, jimat yang ditulis dengan darah ayam ditempelkan di dahinya, dan darah ayam panas mengalir di atas kepalanya. Hantu air kecil berani merasuki seseorang dan menyakiti orang lain, jadi aku akan memusnahkanmu. Pendeta Tao King Feng bersorak, mengambil pedang mahoni, dan membuat tebasan silang ke arah Liang, menebas 2 kali sebelum kembali ke meja. Tuan Liang, mohon segera berbaring di tanah. Melihat Liang belum bereaksi, pendeta Tao King Feng dengan cepat membisikkan pengingat. Baru kemudian Liang kembali sadar. Dia jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk, sudut mulutnya berbusa dan bergerak-gerak. Pendeta Tao King Feng mengambil semangkuk air lagi, menuangkannya ke tubuh Liang, dan berteriak, matilah. Setelah mengatakan itu, sekelompok pendeta Tao mengemasi alat peraga mereka, memindahkan meja, dan pergi seperti embusan angin. Liang perlahan bangkit dari tanah, menyentuh darah ayam di dahinya, dan melihat air yang memercik ke tubuhnya. Dia benar-benar tercengang. Suamiku, bagaimana keadaanmu? Pada titik tertentu, Lin Cuxue berdiri dengan takut-takut di halaman, menatap Liang penuh harap. Kenapa makanannya belum siap? Liang tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa menunjukkan kelembutan apapun sekarang, dia harus berperilaku sama seperti sebelumnya. Setelah mendengar omelan suaminya, Lin Cuxue menunjukkan senyuman bahagia. Si kutu buku yang dikenalnya telah kembali. Makanannya akan segera siap. Keluarga kita kaya sekarang, dan kita bisa makan daging setiap kali makan. Dari mana uang itu berasal? Liang bertanya dengan wajah datar, uang perak mempesona dan uang tembaga itu bau. Uang apapun yang kita, keluarga cendekiawan banggakan, semuanya itu kotor. Anda harus mendapatkan pelajaran. Anda begitu berpuas diri sekarang sehingga Anda harus mendapat hukuman lebih banyak, sehingga Anda dapat mengingatnya lebih baik di masa depan. Tidak apa-apa membiarkan Liang berpura-pura, tetapi jika dia benar-benar ingin menghukum istrinya, dia tidak akan sanggup menanggungnya. Setelah merenung lama, dia berkata, kalau begitu, maka aku akan menghukummu. Bacalah buku yang ditulis oleh suamimu setiap hari, dan kamu harus giat belajar dan rajin membaca. Jika kamu tidak mengerti, cukup bertanya.
Lin Cuxue juga berasal dari keluarga kaya, jadi tidak mengganggunya mendengar kata belajar. Liang tidak berkata apa-apa, dia memasuki ruang belajar dengan wajah datar, mengambil pena dan mulai menulis. Bahasa, matematika, alam, biologi, kimia, fisika. Dalam sekejap, dia menulis sekumpulan judul buku terlebih dahulu, baru kemudian mulai menulis bahan ajar. Hal pertama yang dibicarakan buku teks ini adalah alam. Sebenarnya, ini semua adalah buku pelajaran sekolah dasar, dan Liang juga menulis sketsa kasar berdasarkan ingatannya. Berisi pengetahuan paling dasar tentang organisme, tumbuhan, dan lain-lain, serta beberapa penjelasan tentang fenomena alam. Misalnya bagaimana terjadinya guntur dan kilat, apa prinsip terjadinya hujan, dan bagaimana struktur awan. Liang menulis dengan keras dan cepat, tetapi hari ini dia masih tidak percaya bahwa dia tidak bisa melawan tahayul feodal. Tulisan ini tidak ada habisnya. Meskipun Liang mewarisi keterampilan kaligrafi dari pemilik tubuh aslinya, masih ada perbedaan besar antara cara ini dengan sistem pengetikan komputer. Dia menulis sampai tengah malam, dan akhirnya menyelesaikan isi pelajaran sebelumnya. Dia membacanya berulang-ulang dan merasa cukup puas. Liang dengan hati-hati mengeringkan tintanya, menumpuk kertas-kertasnya, dan mencoba menjahitnya dengan benang linen tebal. Tanpa diduga, pekerjaan ini akan mengorbankan nyawanya. Meskipun Liang hampir serba bisa, dia tahu segalanya mulai dari astronomi, geografi, industri kimia, dan sastra, tapi dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang menjahit. Melihat istrinya memasang jarum jahit, itu adalah hal yang wajar seperti bernapas, tetapi ketika dia sibuk mengerjakannya, itu benar-benar berbeda. Apalagi kertas dari dinasti Zhou sangat kasar, bahkan terkadang ada potongan bambu kecil yang tertancap di dalamnya. Kertas itu sangat keras setelah ditumpuk. Liang sangat cemas hingga dia berkeringat deras. Dengan gerakan putus asa, kertas itu menembus dan mengenai bagian tengah jarinya. Meskipun Liang adalah pria tangguh, dan pria tangguh bisa menghadapi semua musuh, tapi tidak ada yang tahan jika jarinya tertusuk jarum besar. Darah keluar seketika, dan banyak noda di kertas. Liang segera meletakkan buku teksnya dan buru-buru mencoba menemukan sesuatu untuk menghentikan pendarahan. Saat sang istri khawatir, ia pun kebingungan. Meski masih sedikit takut suaminya belum sembuh dari hantu air, ia tetap segera bangun dan datang untuk memeriksanya. Begitu dia membuka pintu, dia melihat darah dari jari Liang mengalir ke seluruh tangannya, dan dia dengan panik mencoba mengambil kapas yang diambil Liang dari bawah selimut untuk menghentikan pendarahan. Suamiku, kamu tidak bisa menggunakan kapas selimut untuk menutupnya. Sebaiknya gunakan kain bersih untuk membungkusnya, jadi aman. Saat dia berbicara, Lin Cuxue buru-buru berlari keluar, mengeluarkan selembar kain putih, dan dengan hati-hati membalut luka Liang. Hal ini membuat Liang bingung. Dia tidak menyangka produktivitas dinasti Zhou begitu terbelakang. Lin Cuxue sebenarnya tahu untuk tidak menggunakan kain kotor untuk membalut luka. Bab 71, izinkan saya memberitahu Anda kabar buruk. Dari siapa kamu mempelajari perban ini? Aku tidak pernah mengajarimu. Liang berpura-pura dingin dan tidak melihat ke arah Lin Cuxue, untuk menunjukkan bahwa hantu air di dalam dirinya telah diusir. Melihat kata-kata sarkastik suaminya, Lin Cuxue diam-diam merasa senang. Tampaknya para pendeta tua penganut Tao di kuil Longhu sangat pandai dalam hal itu, dan para iblis jahat pasti telah mati terbunuh. Dia buru-buru berkata, cara ini diturunkan dari ibu saya. Ketika ayah saya pergi berperang, ibu saya dan para pejabat serta anggota keluarganya membantu merawat tentara yang terluka di belakang. Saat itu, ibu saya tidak sengaja menemukan bahwa jika Anda membalut lukanya dengan kain bersih, Anda seringkali dapat terhindar dari bahaya dan lebih banyak orang yang akan selamat. Tetapi jika memakai kain kotor, prajurit yang terluka akan segera mengalami demam tinggi, dan ada yang akan berbicara omong kosong. Terlihat ada roh jahat dan iblis bersemayam di kain yang kotor itu. Liang tidak bisa menahan tawa dan tangis setelah mendengar ini. Tampaknya ini juga empirisme dan tidak terlalu memahami sains dan teknologi. Mengatakan bahwa ada setan dan iblis yang bersemayam di kain kotor, ini sebenarnya benar dari sudut pandang tertentu. Selama kotor, kumannya akan lebih banyak. Bagi yang terluka, bukankah itu seperti iblis yang jahat? Ibu Lin Cuxue tampaknya adalah orang yang sangat cerdas. Dia bisa menarik kesimpulan dari situasi kehidupan nyata,
yang sangat jarang terjadi di dinasti Zhou. Karena dia memiliki gen yang sangat bagus, Lin Chuxue seharusnya dapat menerima hal-hal baru lebih cepat, dan Liang merasa sedikit berharap. Ambil kembali buklet ini dan bacalah. Kecuali mengerjakan pekerjaan rumah, kamu tidak boleh mengendur sama sekali. Jika kamu tidak mengerti apa-apa, tanyakan saja padaku. Jika ternyata kamu tidak mempelajarinya, baiklah, aku akan menghukummu lebih keras. Lin Chuxue dengan cepat membungkuk, tidak berani mengangkat kepalanya, dan mengambil buku pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan kedua tangannya. Ketika Liang berbicara, dia berbicara dengan suara kasar, bahkan tanpa melihat siapapun, dengan lubang hidung mengarah ke langit. Dia benar-benar mirip dengan sarjana sombong saat itu. Lin Chuxue merasa terhibur di hatinya. Dia mengambil buklet ini dan kembali ke kamar tidur. Dia membaca beberapa bab dan menjadi terpesona. Tulisan di buku teks ini sungguh menakjubkan, guntur dan kilat di langit semuanya memang diciptakan oleh Tuhan, namun orang-orang tidak tahu prosesnya seperti apa, tapi buklet ini sebenarnya bisa menjelaskan proses detailnya dengan jelas. Ada juga bagaimana awan di langit tercipta dan bagaimana hujan turun. Hal-hal ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah buku surgawi. Tampaknya sang suami memang sudah sadar. Ini adalah kitab orang bijak yang sebenarnya. Setelah terpesona oleh buku itu, dia lupa waktu. Liang membuka kamar tidur dan masuk. Lin Chuxue bahkan tidak menyadarinya. Melihat istrinya begitu terpesona dengan buku pelajaran ini, Liang merasa senang sekaligus bangga. Manusia bisa menaklukkan surga. Sebagai orang modern seperti Liang, dia telah belajar selama bertahun-tahun. Jika dia tidak bisa melawan para penyihir dan tahayul itu, sebaiknya dia mencari sepotong tahu dan membunuh dirinya. Sekarang saatnya menyerang selagi setrika masih panas. Istrinya tidak curiga lagi kalau dia dirasuki hantu air, jadi dia harus bertindak lebih tegas. Memikirkan Lin Chuxue yang melakukan gerakan liar dengan gunting hari ini, dia merasa sedikit kesal. Lagi pula, tidak ada yang melihat pasangan itu berhubungan seks, jadi ini adalah kesempatan untuk membalas dendam. Sudah jam berapa ini, dan kamu masih menyalakan lampu dan minyak mendidih? Liang mengomel dengan keras, aku memintamu membaca buku, tetapi apakah kamu akan mengganggu tidurku? Berapa banyak minyak yang dikonsumsi oleh lampu terang seperti itu? Kamu sama sekali tidak tahu bagaimana menjadi rajin dan hemat. Biarkan aku memberimu pelajaran. Liang juga mulai bercanda, mengangkat selimutnya, menekan Lin Chuxue di tempat tidur, dan memukul Lin Chuxue. Lin Chuxue awalnya sangat ketakutan karena dimarahi oleh suaminya, namun hatinya sangat bahagia. Semakin sering hal ini terjadi, semakin membuktikan bahwa sang suami telah kembali ke sifat aslinya. Hantu air telah lama menghilang, dan ia akhirnya bisa hidup damai di masa depan. Selain itu, Liang mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan menurunkannya dengan lembut, yang tampak seperti tamparan di pantat, namun nyatanya, itu lebih seperti mengambil kesempatan untuk makan tahu. Wajah Lin Chuxue memerah dan jantungnya berdetak kencang. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Apakah kamu ingat pelajarannya? Kenapa aku ingat kamu memegang gunting hari ini dan mengancam seseorang? Apakah kamu masih berlarian di jalan? Apakah masalahnya? Lin Chuxue berlutut di tempat tidur, menundukkan kepalanya, dan menjawab dengan suara rendah, memang benar, tapi karena suamiku dirasuki oleh hantu air, saya tidak punya pilihan selain mengambil langkah ini. Omong kosong. Di hari yang bagus dan cerah ini, dari mana datangnya hantu air? Kata-kata penyihir dan pembohong seperti itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Ketika Liang mengatakan ini, pukulan tangan itu tanpa sadar meningkatkan kekuatannya sebesar 30%. Bagaimanapun, ini adalah tangan pria dewasa, dan bahkan dengan 30% kekuatannya, Lin Chuxue tidak dapat menahannya, dan dia tidak bisa menahan erangan kesakitan. Lin Chuxue kesakitan dan ketakutan. Dia berlutut di tempat tidur dan memohon belas kasihan. Cahayanya padam, dan Lin Chuxue hanya merasakan pantatnya terbakar. Setelah beberapa saat, menjadi hangat kembali, dan hatinya tidak bisa menahan perasaan seperti rusa. Belum lagi Liang, dia pada dasarnya berada di saat sebelum gunung berapi meletus. Dia menghitung domba di kepalanya dan ingin segera tertidur. Dia diam-diam menyesal karena terlalu bertele-tele. Dia telah melakukan perjalanan melintasi waktu, kemungkinan besar dia tidak akan bisa kembali.
Istrinya yang cantik ini harus segera ditiduri. Tapi sekarang hantu air di tubuhnya baru saja diusir oleh dua ilmuwan dan pendeta Tao itu, dan jika sekarang dia bersikeras menggabungkan Yin dan Yang dengan istrinya, itu akan sangat mudah untuk menakut-nakuti orang lain. Jadi dia hanya bisa menahannya. Angin musim semi tiada henti malam itu, dan pasangan muda yang berbaring di tempat tidur membuat kue biji wijen masing-masing menjadi kenangan indah dalam hidup mereka. Keesokan paginya, Liang menemui Ma Liu setelah buru-buru sarapan dan bertanya tentang Liu Heida yang diinterogasi. Dengan ekspresi sedih di wajahnya, Ma Liu berkata, "Saya tidak menyangka orang ini memiliki mulut yang begitu kejam dan gigi yang kuat sehingga dia bahkan tidak mau membuka mulut. Kemarin, semua instrumen penyiksaan di kantor pemerintah daerah sudah dicoba, tapi dia masih tidak bicara." Melihat tidak ada orang di sekitarnya, Ma Liu tampak berat dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Liang, ada kabar buruk yang ingin saya sampaikan kepada Anda, tetapi Anda harus tetap tenang. Hakim daerah kita mendapatkan payung 10.000 orang." Setelah Zhong Sucheng mengetahuinya, dia melaporkan masalah tersebut selangkah demi selangkah. Hasilnya, hakim daerah menemukan peluang bagus. Kaisar ingin memilih bakat. Tempat kita relatif dekat dengan ibu kota. Konon dokumen resminya sudah diturunkan. Hakim daerah akan dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi, dan seorang pria bernama Huang Bingwen akan dipindahkan untuk menggantikan posisi hakim daerah. Orang ini bukan orang baik. Liang sangat gembira pada awalnya. Bagaimanapun, meskipun hakim daerah agak bingung, dia tetaplah pejabat yang baik dan jujur. Tetapi ketika dia mendengar Huang Bingwen ini, hatinya terasa seperti ada batu besar yang membebani. Berdasarkan ingatan yang ditinggalkan oleh pemilik tubuh aslinya, alasan ayahnya dituduh melakukan kejahatan, yang akhirnya menyebabkan orang tuanya depresi dan meninggal karena sakit silih berganti, itu adalah karena ia menyinggung para pengkhianat di pengadilan. Meskipun posisi Huang Bingwen tidak tinggi, dia dikenang sebagai anggota dari partai pengkhianat. Jika kita membicarakannya, itu bisa dianggap sebagai level yang berlawanan dengan dirinya sendiri. Berada di sini sebagai hakim daerah jelas bukan hal yang baik. Tuan Liang, Huang Bingwen dan Kapten Liu adalah saudara. Kita harus memberikan bukti yang tak terbantahkan dan membunuh Kapten Liu sebelum dia menjabat. Kalau tidak, aku khawatir itu akan meninggalkan warisan yang merugikan. Bersambung.